dan rekan saya, Salsabila Zahra. Baiklah pemirsa sekalian, saat ini saya sedang berada di Pengadilan Agama untuk menyaksikan jalannya persidangan kasus KDRT antara seorang artis DIY yang sedang naik daun dengan istrinya AS. Semua orang tidak ada yang menyangka bahwa seorang artis yang dikenal sangat sayang terhadap istrinya bisa melakukan tindakan KDRT. Dan bagaimanakah kasus ini akan berakhir? Marilah kita saksikan bersama, akankah sang artis terbukti melakukan tindakan KDRT terhadap istrinya atau hanya sekadar tuduhan dari sang istri? Kita akan tunggu keputusannya bersama. Ya. Untuk semua hadirin diharap berdiri. Yang mulia hakim memasuki ruang sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Hadirin sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan persidangan atas dasar kasus kekerasan dalam rumah tangga dan akan memutuskan hukuman bagi terdakwa. Sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas nama terdakwa Dika Permana Yutaka Lahabu bin Joko dan Kesha Putri Auliah binti Samso dengan korban Angela Septriasa dengan tuduhan penyalahgunaan obat terlarang atas dasar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Junto Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan delik mendengarkan pengakuan korban, mendengarkan pengakuan terdakwa, meninjau ulang reka adegan, dan menyimak pernyataan para saksi ahli. Dengan ini saya nyatakan dibuka untuk umum. Silakan saudara terdakwa memasuki ruangan sidang. Saudara terdakwa, ikuti sumpah suci atas kesaksian Anda. Saya Dika Permana bin Joko, benar? Benar. Saya Kesha Putri Aulia binti Samsul, benar? Benar. Bersumpah bahwasanya Bersumpah bahwasanya saya akan memberikan keterangan dan kesaksian yang sesungguh-sungguhnya apabila saya menyatakan kesaksian bohong, maka Tuhan akan menghukum saya. Silakan kepada saudara jaksa untuk bertanya kepada terdakwa. Apakah Anda masih menganggap istri Anda sebagai pasangan? Ya, saya masih menganggap istri saya sebagai pasangan walaupun perasaan saya ke dia tidak terlalu banyak. Kalau lo masih nganggep gue istri, mana cincin Lalu apa saudara mengetahui tindak KDRT adalah tindak pidana? Ya, saya mengetahui hal tersebut. Lalu apa benar Anda melakukan KDRT terhadap istri Anda? Tidak, saya tidak merasa hal tersebut adalah KDRT karena saya melakukan hal tersebut karena ketidaksengajaan saya. Lalu apa yang terjadi sehingga Anda menjadi naik tentang? Awalnya dia memulai duluan karena dia membentak saya ketika saya berada bersama teman saya. Hah? Gimana gue ngebentak lo? Lo selingkuh sama temen gue. Emang selingkuh. Lalu apa saja perseteruan Anda dengan istri Anda? Persetujuannya awalnya dia mempergoki saya. Sebenarnya saya tidak memiliki hubungan dengan dia karena dia hanya teman saya. Terus dia bukti cincin apaan? Hah? Tenang. Bukti cincin apaan sih? Lagi itu warna itu apa yang lo pegang-pegang?
diri terdakwa ini? Enggak, saya tidak memiliki penyesalan sama sekali karena saya melakukannya tersebut. Siapa sajakah yang mengetahui perseteruan Anda dengan istri Anda? Yang mengetahuinya adalah ART dan kedua anak saya. Adakah upaya keluarga untuk melerai atau memisahkan kalian dengan perseteruan yang terjadi? Enggak ada, karena ART dan kedua anak saya takut pada saya. Siapa saja yang menghasut Anda sehingga KDRT ini bisa terjadi? Udah pasti dia. Lu yang dapat di awal. Kapan waktu pertama kali Anda melakukan kekerasan kepada korban? Sekitar 3 atau 4 hari yang lalu. Kapan tepatnya kekerasan fisik ini terjadi? Tadi saya bilang saya melakukannya sekitar 3 atau 5 atau 4 hari. Sebelumnya belum pernah ada kejadian seperti ini atau sudah pernah berantem kayak gini? Enggak ada. Anda yakin? Saya yakin 100%. Tolong jawabnya sejujur-jujurnya. Anda sudah bersumpah. Interupsi yang mulia hakim, saudara Yuta Kadika Permana merasa sangat terpojoki karena jadi mohon jaksa untuk tidak memojoki terdakwa. Berapa tamparan Anda hantamkan kepada korban? 3 atau 5. Awalnya Anda bilang tidak sengaja dengan tidak sadar. Iya, refleks gak mungkin sampai 3 kali dong. Ya karena itu saya sudah terbawa emosi karena dia selalu di awal dia bentak-bentak saya dengan alasan yang tidak jelas. Saya tidak Tidak terima. jelas. Selingkuh, kamu bilang gak jelas. Ini teman gue. Kawin gue ya, ini cincin kawin gue nih lihat sendiri. Tadi dia ngomong katanya ini kawin lu gak ada. Apa? Cincin kawin gue. Adakah upaya korban memberikan perlawanan sehingga Anda juga terubah? Iya. Berapa kali Anda menampar korban? 5. Tidak sadar 5 kali. Secara refleks sampai 5 kali. Ya, saya tekankan Tidak jaksa. sering terjadi. Makanya Anda bilang 5 kali itu sedikit kan? Gak refleks tuh 5 kali sedikit. Interupsi yang mulia hakim, Lagi sih itu. interupsi yang mulia hakim, terdakwa Yuta akan melakukan itu karena korban duluan yang melakukannya. Instruksi yang mulia hakim. Mereka semua berbohong. Interupsi yang mulia hakim. Dia yang berbohong. Bukan saya. Berapa lama perseteruan atau perkelahian itu terjadi? Saya tidak tahu. Bagaimana bisa Anda tidak tahu? Iya, saya mengetahui hal tersebut. Terus kenapa dilakukan? Karena saya udah bosan sama dia. Dia nggak bisa kasih sayang ke saya, nggak bisa ngasih cinta ke saya. Buat apa saya berani? Terus kamu pikir apa? Tahu aja. Enak rumah cuma buat apa? Kamu pikir gue perek? Di dalam pernikahan Anda sudah bersumpah di hadapan Tuhan untuk selalu mencintai istri Anda. Dan mengapa perselingkuhan ini bisa terjadi hanya karena Anda bosan? Ya karena saya sakit hati ngeliat dia jalan sama cowok Mana lain. buktinya? Nggak perlu bukti. Dan awal saya cabut. Perlu bukti ya buat bukti ini semua. Gimana mau percaya nggak ada bukti? Buat apa? Gue lihat sendiri. Junto Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Maka kami memohon majelis hakim menghukum terdakwa 10 tahun penjara serta menjatuhkan denda sebesar 240 juta rupiah. Sekian.
akan bertanya kepada terdakwa. Baik, terima kasih Yang Mulia Hakim. Kepada terdakwa, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan. Apakah saudara menampar karena tidak sengaja? Ya, betul sekali. Baik. Apa saudara menampar karena terpaksa? Iya. Instruksi Yang Mulia Hakim. Terpaksa? Tapi kan tadi nggak sadar. Itu bukan terlalu. Itu namanya bukan nggak sadar dong kalau terpaksa. Instruksi Yang Mulia Hakim. Tolong jaksa dengerin sampai akhir dulu penjelasan dia, baru Anda berbicara. Saudara Itaka, apakah Anda memukul karena ketidaksadaran sebelumnya? Ya. Apa saudara mengetahui perilaku kekerasan seperti ini dapat menyeret Anda masuk ke penjara? Iya, saya tahu, tapi ini nggak perlu lah sampai menyeret ke penjara. Saya ngelakuinnya. Apa saudara akan meminta maaf setelah terjadi pemukulan? Enggak lah, buat apa? Eh, yang itu lu duluan ya. Apa? Lu yang mulai lo, bikin gue yang ngomong. Boleh nih, Mak, tapi dulu. Kami tidak perlu membuktikan apa-apa. Emang sudah jelas kan? Apakah saudara akan bertanggung jawab atas perbuatan saudara ini? Enggak, ngapain? Pada saudara Yuta, di sini sudah ada hasil visum dari pihak saksi ahli dan kepolisian yang menyatakan bahwa Anda telah melakukan kekerasan kepada pihak korban. Ah, bohong itu mah. Bisa diedit. Ada bukti ya. Nah, makin. Saudara Yutaka, apakah pertikaian ini disebabkan oleh orang ketiga? Iya. Anak gue makan apa? Gua udah kasih lu 5 juta ya. Buat apa bayang-bayang? Ya lo mikir lah. Gue nasibin gue, itu sisa duit kemana? Lu aja nggak bisa ngasih saya apa-apa ke gua. Seberapa seringkah api pertikaian ini berasal dari saudara Yutaka atau lebih banyak dari korban yang memulai pertengkaran? Dari korban dong. Gue marah karena ada dia. Gua duluan karena lu duluan ya. Saya mohon izin melanjutkannya. Berapa kali saudara membawa orang ketiga dalam rumah? Baru sekali. Mengapa saudara sampai berani melakukan kekerasan terhadap korban? Anda berikan kepada korban. Baik. Agenda persidangan selanjutnya adalah reka adegan sesuai berita acara pemeriksaan terdakwa dengan penyidik kepolisian. Mas, ini siapa mas? Ini dekat saya. Kenapa bawa pulang perempuan ke rumah? Lumayan jauh. Maksud Anda apa? Maksud kamu kenapa membawa perempuan lain ke rumah? Ya karena rumahnya dia jauh, pasti udah malam. Maksud kamu apa? Kenapa kamu berani-beraninya membawa perempuan ke rumah? Ya karena dia mau selingkuh. Berisik kamu. Apaan ini mas? Kenapa kamu membawa perempuan lain ke rumah? Ini cuma teman aku. Dan kenapa kamu maunya dibawa pulang ke rumah? Coba kamu aja yang genit. Bohong kamu. Maksud kamu apa? Ini makan di pukul papa. Astagfirullah. Ya Allah, Bu. Bangun, Bu. Bangun, Bu. Bangun, Bu. Bi, tolong panggil orang buat Bi. Tolong.
dan menimbang dari segi keilmuan yang saya miliki, saya berasumsi bahwa besar keyakinan saya bahwa Dika Permana Yutaka Lahabu bin Joko dan Kesha Putri Aulia binti Samsul memiliki potensi melakukan tindakan pidana pelanggaran yang diperkarakan. Pernyataan ini saya buat sebagai salah satu bahan pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Diskusi hakim maksimal selama 5 menit. Dengan menimbang beberapa alat bukti, menyimak reka ulang kejadian, dan menyimak kesaksian saksi ahli, putusan nomor 01/PID sus penghapusan kekerasan dalam rumah tangga /2022 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan kepada berikut. Atas perkara terdakwa, nama lengkap Dika Permana Yutaka Lahabu, tempat lahir Jakarta, umur 27 tahun, Menang mengadili tanpa hak atau melawan hukum. Terbukti melakukan kekerasan dalam rumah tangga secara nyata, melanggar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Junto Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang tindak penganiayaan murni. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menjatuhkan putusan pada tanggal 25 Oktober 2022 nomor 77/PID.B 2014 6 bulan penjara. Ketiga, menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp2.500.000. Yang keempat, dibayar oleh terdakwa, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan. Menerapkan asas keuangan dan hak penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa. Hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan. 6. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. 7. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp8.000.